السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari itu, ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dibuka dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim.
Gak ada suaranya. Melaksanakan kegiatan Nggak ada suaranya itu, Bu. Nggak ada suara, Bu Lela. Mic-nya Bu Lela masih di mute. Apa air udah?
Acara selanjutnya. Wah, kedengeran nih. Kemudian yang saya hormati Coba Pak. cek Ustaz ya, Ustaz. Cek 1 2. Bismillah, udah bisa. Cek. Kita ulangi kembali. Yang saya hormati Ustaz Dr. Haji Muhammad Said yang selaku penceramah dan juga Ustaz Zainul Saleh. Kemudian Ustaz yang berhadir di sini, Ustaz Muhammad Simanjuntak, Ustaz Budi, Ustaz Musbara, Ustaz Segar, dan yang banyak maksudnya dan kemudian yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian pada Bapak Ibu semua yang telah berhadir di sini dan yang ada di seberang sana ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada saat ini bicara tasyahud ini. Saya selaku manajer Saku Baligi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu semua. Adapun kegiatan ini kita buat
karena kita telah menyelesaikan tadarusan yang kita lakukan dari tanggal 13 sampai 27 April, di mana tadarusan itu untuk satu kali diikuti oleh 100 orang ya. Dibagi menjadi 6 kelas. Adapun program Saku Baligi, sedikit saya sampaikan kepada Ustaz Khairul ya. Selama bulan Ramadan ini kita mengadakan program Saku Ramadan, yaitu berbagi semacam kebutuhan pokok ya kepada saudara-saudara kita yang berada jauh di luar kota Baligi sendiri. Seperti yang pertama kita kemarin berbagi Saku Ramadan di daerah Nassau yang tanggal 10 April, kemudian di Panti Tabunan tanggal 11 April, yang terakhir kita di Lukanwal, Citarangjaya, dan di Nangalok. Kita menjumpai saudara-saudara kita yang memang notabene berada di pedalaman, kemudian yang sangat sedikit keluarga muslim kita di sana, sehingga kita di sana sangat minoritas. Dan kemudian kami akan juga mengadakan program terakhir, yaitu program itikat ya, yang akan berlangsung sampai 12 Mei, sisa pertengahan. Mudah-mudahan program-program yang dibuat Saku ini bisa berjalan walaupun dalam keadaan ya ada yang offline, ada yang online. Semua itu memang dengan keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan lah apa yang kita perbuat ini bisa kiranya Allah memberikan berkah kepada semua, kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Untuk itu saya ucapkan yang di sini selamat datang di rumah sahabat Tuhan ini, yang mana sudah kita selesaikan dan alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk proses belajar, proses mengajar yang ada, walaupun kita di rumah Saku dari ini masih ada yang offline dan masih ada yang online, tapi kita sudah melakukan untuk beberapa kelas orang tua, untuk remaja dan anak-anak. Kita akan menunggu situasi yang lebih kondusif lagi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Kemudian ini adalah silaturahmi saya yang beberapa kali tadi kita belum pernah jumpa lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari Tuhan dari mudah-mudahan acara kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Direktur Sahabat Quran Depok, Ustadz Khairul Saleh. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua panitia Sahabat Quran Baliki yang alhamdulillah Allah izinkan, Allah berikan kemudahan semuanya pada hari ini bisa melaksanakan tasyakuran Khatmil Quran ya. Ini tahun yang kedua dari Sahabat Quran Baliki mengadakan acara khataman Quran. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi untuk acara ini sampai dengan nanti selesainya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Said Temhum yang alhamdulillah sore hari ini ya berkenan bersamai kita semua. Kita sama-sama di Depok, tapi yang di Baliki juga ikut bersama-sama. Ya, saya lihat nampaknya buka puasa bersama di sana asik sekali gitu ya.
cerah sekali cuacanya itu ya. Nah, di Depok ini habis hujan. Ya mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengambil banyak hikmah dan manfaat yang disampaikan oleh Ustadz Said. Dan saya sangat rindu sekali dengan tausiah beliau, ya, sehingga saya tidak ingin berlama-lama juga. Dan sekali lagi saya ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Pak Budi Sis yang alhamdulillah sudah memimpin Saku Baliki dalam setahun terakhir ya, saat kita ketemu 2019, 2 tahun terakhir ya, sangat banyak perkembangannya dan dibantu oleh Ustadz Arif yang tadi sudah kelihatan memberikan sambutan, tapi sayang saya tidak mendengarnya dengan jelas ya. Mudah-mudahan semua yang di Balike sehat walafiat, acara kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan pula jazakumullah khairan kepada teman-teman kita tadi yang menjadi MC maupun tilawah, munsari tilawah, ini anak-anak muda semuanya yang nanti menjadi pengurus berikutnya ya, teman-teman di Sahabat Quran Balike. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama simak nanti apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Said. Mudah-mudahan sore hari ini menjelang berbuka senantiasa penuh dengan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masih di mute. Mic-nya, Bu. Oke. Coba ulangi lagi. Acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Said Elhi dengan tema meneladani ibadah generasi salaf di bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sudah? Sudah ya, sudah. Sudah jelas ya. Waktu maghrib di Balike jam berapa ya? Panjang. Masih panjang. Oh, kita 30 menit lagi. Dua Depok ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap pengurus sahabat Quran, baik yang ada di Balike maupun yang ada di Depok. Alhamdulillah dalam kesempatan sore yang penuh barokah ini, menjelang iftar kita sempatkan sejenak untuk talabul ilm. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tema tentang meneladani salafus saleh dalam ibadah di bulan Ramadan. Salah satu tema ibadah di bulan Ramadan itu terkait dengan Al-Quran. Oleh karenanya kita khusus akan memfokuskan satu unit ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya ketika kita bicara tentang salafus saleh, maka yang paling prioritas tentunya keteladanan yang kita ikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan terkait dengan Al-Quran? Saya mulai dari slide yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudarosah Al-Quran. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sibuk dengan melakukan studi intensif kembali terhadap Al-Quran.
mereview kembali, mempelajari kembali apa-apa yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, satu riwayat menjelaskan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling baik, murah hati, dermawan. Ini bisa diartikan seperti itu ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan menjadi lebih baik, menjadi lebih murah hati, dan menjadi lebih dermawan. Dan kita juga dapat menteladaninya demikian. Ya. Kemudian dijelaskan lagi dalam riwayat tersebut, hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Ya, yaitu saat malaikat Jibril turun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang bulan Ramadan, di setiap malamnya. Disitulah Rasulullah SAW melakukan mudarosah Al-Quran. Jadi kita bisa ambil hikmahnya kalau Rasul saja yang derajatnya sudah Nabi, sudah utusan Allah, tapi masih terus mendalami dan menggali ayat-ayat Al-Quran, menguatkan kembali ingatannya, menguatkan kembali hafalannya, mendalam. Karena itu di akhir hadis disebutkan fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang lebih cepat untuk kebaikan dari angin yang bertiup. Jadi ini memberikan keteladanan buat kita bahwa Ramadan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Bahkan kita harus lebih cepat bergeraknya dari angin yang bertiup untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, mengapa Rasul sampai melakukan mudarasah? Pertama tentunya, wahyu yang turun lewat malaikat Jibril terus-menerus harus di-remind, harus ditadkirah, harus diingatkan. Ya. Dan Al-Quran itu sebetulnya mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai zikir harian, ingatan harian, hafalan harian, wirid harian. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Itu pertanyaan dari Allah. Karena itu kita teladani satu sisi ini, jangan berhenti untuk mudarasah Al-Quran yang meliputi membacanya, mentadaburinya, kaji ayat-ayatnya, menelaah makna dan kandungan yang ada dalam. Jadi kenapa ayat Al-Quran? Supaya kita selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang aktual, inspirasi-inspirasi yang terbaru dari Al-Quran. Karena ulama mengatakan Al-Quran huwa kitabun khalidun wa ata'un mutajaddid. Ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang kekal dan selalu menjadi inspirator terhadap hal-hal yang baru. Hal-hal yang kita tidak bayangkan bahwa itu ya, telah disitir dalam Al-Quran, bahwa itu ada dalam Al-Quran, bahwa itu telah disinggung oleh Al-Quran, maka dengan mengkajinya, dengan mempelajari, kita baru akan sadar bahwa ternyata itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemajuan ilmu pengetahuan, kesehatan, kedokteran, dan semua yang lainnya, itu kalau ditelaah spirit awalnya ada bersumber dari Al-Quran. Jadi jangan bosan, jangan lelah, jangan tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran, mengkajinya dan mentadaburinya. Karena itulah
keteladanan dari salafus saleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, kita melangkah ke slide yang kedua. Membaca Al-Quran dengan tajwid, tahsin, dan suara merdu. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, membacanya dengan baik, dengan tajwid dan tahsin tentunya, hukum nun mati, mim mati, hukum mat panjang pendeknya, sifatul hurufnya, makhorijul hurufnya, itu tetap menjadi kewajiban kita untuk memenuhi persyaratan baca Al-Quran yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran seperti segar seperti saat diturunkan. Ghaddan itu artinya segar. Ya, tarian, segar. Atau as-samar hina yatla nudjuhu. Buah yang matang di pohon, dia masih fresh, masih segar. Kalau ingin baca Quran dengan segar seperti saat diturunkan pertama kali oleh Allah pada Rasul SAW, faliyaqra ala qiraati ummi abdin ibni ummi abdin, maka hendaklah dia membacanya meniru bacaan ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tentang tajwid dan tahsin merupakan sebuah ketentuan yang oleh ulama. Membaca Quran dengan tajwid dan tahsin itu hukumnya fardu ain. Adapun mengerjakannya fardu kifayah. Fardu ain artinya menjadi kewajiban individu setiap muslim membaca Quran dengan baik, adapun mengajarkannya menjadi guru ngaji itu fardu kifayah. Kalau di satu kampung sudah ada 1-2 yang mengajar mengaji, maka yang lain sudah tercukupi, terwakilkan kewajibannya oleh pengajar tersebut. Kemudian terkait dengan suara merdu, ya, ini anugerah Allah, rezeki dari Allah. Kalau diberikan rezeki dari Allah suara yang merdu, maka jangan segan-segan mentasmi, memperdengarkan bacaan Quran dengan suara merdunya. Karena suara yang merdu akan membuat bacaan Quran menjadi lebih khidmat, lebih khusyuk, lebih nikmat, dan lebih menyentuh hati insyaallah orang-orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, sahabat saku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keteladanan salafus soleh Rasul dan para sahabat dalam baca Quran itu ada 1-2 ayat yang bisa membuat mereka langsung merenungkan ayat-ayat tersebut begitu dalam. Inilah yang disebut dengan tadabbur. Oleh karena itu saat kita tilawah tadarus, ada baiknya 1-2 ayat kita perhatikan maknanya. Ya. Sebab membaca Al-Quran dibarengi dengan tadabbur itu akan menjadi maksimal kebaikan bacaannya terhadap Al-Quran. Imam Ali mengatakan, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam baca Quran kalau tidak dibarengi dengan tadabbur. Minimal 1 ayat kita tadabburkan. Oleh karena itu, di sini contoh bagaimana Rasul pernah menghentikan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud karena tak kuasa untuk merenungkan isi makna dari ayat tersebut. Yaitu saat Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Sampailah kepada ayat yang ke-41. Yaitu ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi Rasulullah membayangkan ayat ini tertuju pada dirinya yang kelak menjadi saksi
terhadap umatnya dengan segala kelakuannya, perangainya, tentu kekurangannya, seperti apa yang kita alami di zaman kita sekarang ini. Ya, Rasul akan menjadi saksi atas kita semua yang mungkin dengan Al-Quran meremehkan, dengan Al-Quran mengabaikan, dengan Al-Quran meninggalkan. Nah, Rasulullah membayangkan menjadi saksi atas semuanya itu, maka beliau tidak kuasa untuk melanjutkan bacaan Ibnu Mas'ud untuk diteruskan. Beliau mengatakan, hasbuka ya Aba Abdillah, hasbuka ya Aba Abdillah. Cukup sudah wahai Abu Abdillah, cukup sudah wahai Abu Abdillah. Beliau menyuruh Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya pecinta saku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dimotivasi oleh keteladanan salafus soleh dalam belajar baca Quran sampai lancar membacanya, karena keduanya ini tetap mendapatkan pujian dari baginda Rasul. Keduanya ini tetap mendapatkan penghormatan dari baginda Rasul. Keduanya ini tetap mendapatkan apresiasi dari baginda Rasul. Baik yang masih belajar maupun yang sudah lancar bacaannya. Bagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata Rasul SAW bersabda, yang pandai Al-Quran kelak bersama para Rasul dan para malaikat. Walladzi yaqra'uhu yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran itsnani. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia masih tertatih-tatih atau terbata-bata dan merasakan kesulitan saat belajarnya, saat melatih diri membacanya, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Pahala dia masih mau berusaha belajar dengan sabar, dan pahala saat dia belajar tentu dia akan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Dan kata ulama, likulli harfin ajrun, masing-masing 1 huruf 1 pahala kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi belajar Al-Quran jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa tertinggal, jangan pernah merasa gengsi, jangan pernah merasa malu. Karena itu fardu ain. Allah tidak akan menuntut sampai bisanya. Yang penting Allah meminta kesungguhan ikhtiar belajarnya. Bila ajal datang sementara belajarnya belum selesai, insya Allah Allah akan catat itu sebagai akhir kebaikannya. Asal dia betul-betul bersungguh-sungguh ikhtiar dalam belajar membaca Al-Quran. Baik, yang berikutnya. Al-Quran memiliki keistimewaan, keutamaan bisa kedua anaknya yang anaknya yang dekat dengan Al-Quran itu kelak akan memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Ini hadis dengan sanad yang hasan, yang baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ringkasnya hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak Al-Quran dia datang di hari kiamat ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, lalu Al-Quran menyerupai seseorang yang berwajah pucat. Ya. Lalu dia berkata kepada orang yang membacanya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenaliku? Lalu orang itu mengatakan, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqulu, lalu Al-Quran yang menyerupai seseorang yang berwajah pucat itu mengatakan, ana sahibukal Quran, aku adalah sahabatmu Al-Quran. Jadi saku ini sahabat Quran, insyaallah dari hadis ini sudah disebutkan. Pula sahabatmu Al-Quran. Ya, alladzi azma'tuka fil hawajir at-tadarus. Dan aku
membuat engkau bergadang di malam hari, mengurangi tidur juga karena tadarus. Innaku latajri min wara'i tijaratih. Jika orang yang berdagang, di belakangnya ada hasil dari perdagangannya. Wa antal yaum min wara'i kulli tijarah. Dan engkau hari ini lebih dari seorang pedagang. Melihat hasil keuntungan dagangannya, tapi hasil dari bacaan Quran yang sebanyak-banyaknya dibaca di dunia, yang sering-seringnya dihatamkan di dunia, lalu diberikan penghargaan kepada orang tersebut, fayu'tal mulka biyamini, fayu'til mulka biyamini wal khulda bisimali. Lalu diberikannya lah kekuasaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Wa yudhu ala ra'si tajul waqar, dikenakan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Wa yuksa walidahu khullataini, dan dikenakan kedua orang tuanya dua perhiasan, la yaqumu lahuma ahlud dunya, yang tidak pernah dikenakan kepada penduduk dunia. Ayaqulani bima kasaina hada, lalu kedua orang tua itu terheran-heran berkata, sebab apa kami diberikan perhiasan yang indah ini? Fayuqalu, lalu dikatakan kepada keduanya, bi akhti waladikumal Quran, ini disebabkan karena anak kalian berdua selalu mengambil Al-Quran, menjadi sahabatnya, menjadi temannya, menjadi bacaannya sehari-hari, menjadi hafalan yang dia murojaah terus-menerus. Inilah yang menyebabkan kalian mengenakan perhiasan yang sangat indah di yaumil akhirat nanti. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang. Jadi itu alasan orang yang dia dekat dengan Al-Quran. Karena itu sahabat Quran hendaknya menjadi wadah kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam hadis-hadis yang telah dibacakan tadi. Kemudian yang terakhir, Ramadan dan semarak Al-Quran. Saya singkat juga ya. Di tahun kelima kenabian, tepatnya di bulan Ramadan, Rasul pernah membacakan surat An-Najm dari awal sampai akhir di Masjidil Haram. Saat itu sedang berkumpul pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah membacakan surat An-Najm sebanyak 62 ayat. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus dibaca satu ayat demi satu ayat, diperdengarkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka sebetulnya tidak mau mendengarkan Quran, tapi mereka tidak ada yang sanggup interupsi karena mereka seperti terhipnotis, terinterlock, terkunci pikiran mereka, hati mereka dengan Al-Quran. Sampai saat Rasulullah membaca akhir dari surat An-Najm, yaitu ayat yang berbunyi, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian. Ini ya masuk dalam golongan ayat-ayat sajadah yang memang disunahkan sujud. Tsumma sajada, kemudian setelah membaca ayat itu pun Rasulullah langsung sujud. Tapi yang kita takjub orang-orang musyrikin waktu itu, ya dijelaskan dalam riwayat, ya susah dalam literatur sirah nabawiyah, hatta kharra sajida. Orang-orang kafir Quraisy ternyata juga ikut bersujud, spontan ikut bersujud. Inilah kekuatan Al-Quran menjadi magnet yang luar biasa. Ya. Jadi kalau Al-Quran disebut kalamullahil mu'jiz, firman Allah yang melemahkan siapa saja yang ingin memadamkan cahayanya, melemahkan siapa saja yang ingin menentangnya, melemahkan siapa saja yang ingin mencoba menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Karena itu rumah-rumah tahfiz, pesantren tahfiz, majlis-majlis tahfiz, majlis-majlis tadarus, majlis-majlis sahabat Quran perlu terus diperbanyak hingga semakin marah. Sehingga kita bisa Quran memang benar-benar maupun tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sahabat Quran yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira gambaran tentang
keteladanan salafus soleh khususnya terkait dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwa salafus soleh zaman dahulu ada yang khatam Quran 3 hari, 7 hari. Nah, ini harus kita berikan sebagai catatan. Kalau dulu ada ulama yang bisa khatam sehari 3 hari sekali, itu memang karena situasi kondusinya sudah sangat-sangat kondusif, zaman sedang baik-baiknya. Umatnya juga sedang baik-baiknya. Mungkin tidak perlu banyak yang membutuhkan dakwah di lapangan, khidmat sosial di lapangan. Jadi waktu dihabiskan untuk tilawah Quran 3 hari khatam itu memungkinkan. Kalau 10 juz saja bisa dikejar waktu dalam 4 jam, 5 jam, maka masih ada 20 jam lagi untuk kegiatan yang lain. Tapi dalam konteks kita sekarang ini, di mana kita juga waktu diperlukan untuk berdakwah, untuk melakukan khidmat masyarakat yang lain, untuk menyelenggarakan sedekah iftar, menyelenggarakan pelayanan sosial dan sebagainya, maka paling tidak sepekan sekali khatam aja sudah sangat bagus. Atau sebulan sekali khatam, 2 kali khatam juga insya Allah sudah sangat bagus. Yang penting kita tidak mengejar juga khatamnya secara terburu-buru, tapi yang penting diselingi oleh tadabbur dan kajian ayat-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Said. Acara selanjutnya, pengumuman 10 peserta terbaik dan 1 kelas terbaik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang di Depok suara saya jelas ya? Boleh diperlihatkan gambar yang semua peserta, Pak Ruslan? Jelas, Bu Lela. Iya. Yang biar muncul di sini. Ya. Oke ya. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta. Ya, Pak ya? Belum tahu jawabnya iya Pak ya? Iya. Baik saja pada Bapak dan Ibu semua, karena waktu kita sudah sangat dekat dengan maghrib, terutama yang di Depok mungkin udah maghrib ya. Selamat berbuka puasa kalau sudah maghrib ya. Kami masih berapa menit lagi Bapak Ibu? Lagi, belum sekarang. Masih lama ya? Kami masih lama. Jadi masih jam lagi katanya. Jadi mohon bersabar kepada yang di Depok ya. Mudah-mudahan di sampingnya udah sedia teh manis, udah ada kurma, udah ada cemilan yang lain ya. Cemilan cemulu juga nggak apa-apa. Ya baik ya. Ini ada sesuatu yang spesial yang memang jadi sepertinya jadi daya tarik ya dari semua peserta yang ada di sini. Apalagi yang ada di Zoom ya, cuma sayangnya memang yang di online nggak bisa hadir, tapi insya Allah nanti hadiahnya akan segera dikirim. Nah, siapa kira-kira peserta terbaik dari setiap kelas? Boleh tunjuk tangan? Mentornya Umi. Oh semua ya, insya Allah semua sudah baik, semua terbaik. Kenapa? Karena berani daftar. Oh. Ya, jadi ketika dibuka pendaftaran terus bilang saya mau, walaupun ya keadaan bacaan Qur'annya mungkin masih terbata-bata ya, tapi sangat semangat dan pede. Dan nanti ya insya Allah harusnya batunya mau habis. Ada kejutan untuk pengumuman peserta terbaik dari 10 itu ya. Nanti ada 4 peserta favorit karena dari kemarin itu para mentor ya, kok juri sih. Para mentor yang dari Depok
itu heboh menentukan siapa nih yang terbaik dari peserta online terutama. Karena semuanya bagus-bagus, semangat-semangat gitu ya. Jadi ada yang menjagokan si A, menjagokan si B. Pokoknya seru kalau dengerin membaca chattingan kami di grup ya. Jadi akhirnya saya memutuskan akan ada 4 peserta favorit. Karena memang difavoritkan, betul-betul difavoritkan oleh mentor-mentor yang ada di Depok. Dan kebetulan mentor-mentor yang ada di Depok itu lebih dari 10 orang dan semuanya rame di dalam grup. Cuma sayangnya nggak ada yang masuk grup ya kali saya, jadi saya gambarkan aja keramaiannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, langsung aja biar tidak deg-degan. Deg-degan nggak sih? Enggak ya? Karena wajahnya kok tegang semua. Oke, kalau gitu sekarang semua senyum dulu. Senyum biar nanti pengumumannya asik. Ayo, coba. Senyumnya tarik kiri, tarik kanan bibirnya. Ayo, senyum bukaan berapa nih? Bu Bidan ada Bu Bidan di sini? Bukaan 5, bukaan 10. Ya, baik ya. Baik, ini adalah peserta terbaik dari 10 grup yang kemarin 15 hari sudah berjuang sedemikian rupa. Ada yang pagi buta sudah nyalakan Skype. Siapa coba yang paling sering manggil duluan daripada gurunya? Ayo, siapa? Ya, jadi ada yang gurunya belum ready sudah dipanggil ya, gurunya gedebuk. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya semangat pesertanya. Kemudian siapa yang tadarus siang bolong? Coba sekarang siapa tunjuk tangan yang siang-siang? Siapa? Ar-Rahman. Ya, malu-malu nih tunjuk tangannya. Ya, udah mandi kan? Udah mandi ya? Baik. Jadi, langsung ya saya sebutkan juaranya yang terbaik pilihan dari para mentor insya Allah untuk kelas. Oh, kalau gitu yang online dulu deh, yang offline biar deg-degan dulu ya. Ya, untuk kelas yang online ya, yang pertama dari kelas bapak-bapak dulu ya. Ini bapak-bapak karena yang paling banyak Bu, bapak-bapak tuh ada ratusan, ibu-ibu paling berapa gitu bisa dihitung sama jari. Kebalik apa enggak? Kebalik ya. Ya, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan tahun depan kalau Allah kasih panjang umur, sehat semuanya, ada kegiatan tadarus lagi, bapak-bapak pesertanya harus lebih banyak daripada ibu-ibu. Sepakat? Amin. Berarti ibu-ibu suaminya di A. Ya. Oke, sepakat ya? Baik. Yang berikutnya dari kelas online bapak-bapak. Ya, dari kelas Umar. Ada yang hadir dari kelas Umar di Zoom? Ada ya? Dari kelas Umar yang menjadi peserta terbaik adalah Bapak Asril Yuswar. Ini dari Depok ya. Peserta dari Depok. Masya Allah. Boleh takbir? Allahu Akbar. Mungkin ada yang mewakili ya, nanti boleh maju untuk menerima sertifikat simbolis dari Pak Arif dan juga dari Pak Budi sebagai penanggung jawab di Sahabat Quran Balige. Kemudian yang berikutnya dari kelas Usman. Siapa dia? Dia. Pak Bintang katanya. Wah, kandidat berat nih Pak Bintang. Dia adalah anak muda. Siapa dia? Pak Bintang muda kok. Ya. Dia adalah Farhan Doli Fadil Siagian dari Dolok Tangga. Ya, nanti mohon ada yang mewakili Farhan untuk menerima hadiah. Farhan tenang aja ya, kalau bisa datang ke Balige. Baik, kemudian peserta online yang berikutnya, tapi kayaknya hadir ya. Kalau gitu kelas yang lain deh. Dari kelas Alfat. Ini kelas online semua, kelas Alfat. Mentornya Bu Puspa dan Bu Ramita. Apakah hadir dari kelas Alfat? Baik, saya baca ya. Peserta terbaik dari kelas Alfat adalah Dr. Anda Hajah Laili Hanum Nasution dari Simalungun. Berikutnya dari kelas An-Nasr, peserta online. Yang terbaik adalah Ibu Sutriani dari Tarutung.
Sekarang kelas An-Nur. Ini juga kelas online. Waduh, ini mentor-mentor Depok udah gitu ya. Siap-siap ya, kelas An-Nur ini kelas yang paling diperdebatkan, sangat hangat sekali. Senyum-senyum kayaknya nih dari mentor Depok. Siapakah dia? Kelas An-Nur, peserta terbaik adalah Ibu Dina Muhibbah. Kok bengong? Ayo, kayaknya mentor-mentor kok gitu ya. Bu Dina Muhibbah nih dari Bali G. Ada hadir di sini? Bu Dina? Bu Dina pakai, nggak hadir ya? Baik, kalau nggak hadir nanti diwakili ya. Kemudian dari kelas Almuk nih pakai seragam nih Almuk ya. Seragamnya koneng-koneng, boleh berdiri. ya dari kelas Almuk kelas offline ngajinya siang bolong. Ada yang baru pulang dagang jadi ngantuk-ngantuk sedemikian rupa, paling pengen deket sama kamar mandi. Karena bolak-balik wudhu dan cuci muka biar nggak ngantuk. Siapakah dia? Dia adalah kelas Almuk, peserta terbaiknya adalah Sri Rosdiana. Boleh Bu Sri Rosdiana, boleh maju dulu ya. Kemudian ini yang paling luar biasa ya. Jadi ini bekerja, kemudian juga banyak tanggung jawabnya, padat lah waktunya gitu ya. Tapi menyempatkan diri, meluangkan waktunya meskipun bekerja-kejaran dengan aktivitasnya. Kelas Al-Hajj yang dimentori oleh Ibu Solihah. Siapakah dia? Kayaknya bajunya pink-pink ya, kelas Al-Hajj. Yaitu Ibu Prisna Wahida. Ya, berikutnya dari kelas Mariam diberikan kepada Ananda Bintang Maudi Laini. Boleh maju ya, yang tadi disebutkan yang dari sini. Yang terakhir dari kelas Anda. Nah, ini kalau kelas Anissa yang paling heboh ya, paling heboh pagi-pagi jadwalnya adalah jam 5:45, tapi saya sudah dipanggil jam 5:13 menit. Dan itu saya masih sholat. Belum selesai zikirnya udah dipanggil ya. Siapakah dia peserta terbaik dari kelas Anissa? Yaitu Bunda Hajar Rointan Pane. Ya, kita skip dulu ya untuk peserta favorit. Saya mau umumkan untuk grup terbaik. Nah, ini ceritanya dari mentornya. Ini luar biasa cerita dari mentornya. Sampai bingung mau menentukan siapa yang terbaik dari grup ini karena semuanya semangat, usianya masih muda-muda dan juga kendala sinyal tidak menghalangi mereka untuk terus tadarus, ya. Jadi setelah ditimbang-timbang diputuskan grup terbaik agar menjadi inspirasi bagi semua. Siapakah grup yang terbaik dari 10 grup tadi? Siapa? Anissa. Lu pede banget. Grup Anissa. Ya. Kalau enggak saya nanti dicegat ya. Umi pulangnya lewat mana? Saya nggak pulang lewat mana-mana. Di sini saya tidurnya. Ya. Grup yang terbaik diberikan kepada kelas Mariam. Kelas Mariam adalah kelas anak-anak kita, Bu. Ya, kelas remaja putri kita. Luar biasa sekali sampai ada yang ketiduran itu waktu tadarus ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalau orang dewasa itu tanggung jawabnya sudah ada. Tapi kalau anak remaja mau bertahan 15 hari, wow itu luar biasa. Ya, jadi adik-adik sekalian, moga-moga istiqomah ya. Walaupun nanti sudah tidak bersama mentornya Ibu Ani, tetap hatamkan Quran sekali lagi, siap? Kalau enggak dikasih sertifikat.
Insya Allah. Baik. Nah, inilah dia yang paling ditunggu-tunggu, peserta favorit. Kayaknya ditunggu-tunggu juga oleh mentor dari Depok ya. Ya, saya cerita dulu ya. Ini serba-serbi pada waktu acara tadarus online dan juga tadarus offline ya. Jadi kami putuskan ada 4 orang. Jadi ketika kita tadarus, sebenarnya kami tidak fokus hanya kepada cara membaca, kemampuan membaca, tidak fokus hanya kepada itu. Karena banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa terus berikhtiar sampai bisa. Gitu. Intinya adalah pada kemauan. Intinya pada tekad dan juga kepada niat. Kalau nggak niat, kalau nggak tekad, jadi nggak kita hari ini kumpul? Jadi nggak jadi. Ya, sampai bisa kita duduk di sini bareng-bareng, itu bukan sebuah kebetulan, tapi karena memang bertemu antara takdir Allah dengan niat kita, betul? Ya, jadi pada kesempatan kemarin saya sempat bercerita ada beberapa peserta dengan kisah-kisah yang luar biasa ya dalam perjuangannya untuk melaksanakan kegiatan tadarus. Ada yang siang-siang hari tadarusnya bawa balita 3 sampai balitanya muntah-muntah, belum yang ribut, mak pipis, mak mak kotor. Ada ya? Itu luar biasa buat saya. Ya, sangat luar biasa dan inspiratif banget. Dan itu datangnya pakai becak, tidak diantar oleh suaminya, pakai becak pulang pergi, bahkan jalan kaki. Dan anaknya sabar, semua kita doakan ya. Semoga nanti anak-anak beliau yang dibawa itu semuanya bisa menjadi hafiz dan hafizah, insya Allah. Oh, belum ada yang perempuan ya, insya Allah bentar lagi yang perempuan ada. Ya, kemudian ada juga yang usianya sudah banyak, ya saya nggak mau bilang tua ya, yang banyak usianya. Suatu ketika yang jemput lupa karena ketiduran. Ayo ngaku siapa yang jemput? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau rela jalan kaki siang-siang, panas banget. Kalau saya terus terang bakalan batal itu puasanya karena jauh. Menurut saya itu jauh untuk ukuran orang sebanyak itu usianya. Ya, tapi tetap hadir dan paling pertama terus kalau hadir. Ya, jadi saya malu tuh kalau saya belum siap, belum pasang karpet, saya belum duduk, siapin meja, saya malu. Ya, jadi alhamdulillah selalu kalau beliau datang saya sudah rapikan karpet, sudah siap dengan meja, beliau baru datang gitu ya. Baik, yang di Depok selamat menjalankan buka puasa ya. Udah makan kayaknya. Aduh, kita jadi pengen ada yang makan. Baik ya, jadi itu ceritanya. Kemudian ada satu lagi yang sangat inspiratif ya. Beliau ini sebenarnya mualaf. Tahun lalu nekat ikut tadarus. Kenapa? Karena pengen tahu tadarus itu apa. Dan jujur waktu itu saya kasihan sebenarnya ya. Beliau satu-satunya yang paling tidak bisa masuk ke dalam kelas yang jago-jago sebenarnya, yang sudah lancar bacanya. Tapi pede ya, terus baca Quran meskipun hanya minta 1 halaman. Saya 1 halaman saja, selebihnya saya nyimak. Bayangkan 2 jam nyimak, gitu ya. Dan itu ditekadkan sama beliau 15 hari. Tahun ini ikut lagi dan 180 derajat kemampuannya sudah lebih baik daripada tahun lalu. Saya tidak katakan sudah mahir, tapi sudah lebih baik daripada tahun lalu. Dan selalu ikut baca di setiap putaran. Ini saya bikin merinding saya menceritakan ini. Jadi ini yang sangat inspirasi ya. Beliau mualaf tapi kegigihannya untuk belajar itu luar biasa. Apa yang membuat beliau seperti itu? Jadi waktu itu ada terinspirasi dari tadarus tahun yang pertama, sehingga beliau nggak khatam, beliau merasa saya tidak khatam. Meskipun teman-teman khatam tahun lalu, saya tidak khatam. Tapi setelah itu apa? 7 bulan kemudian setelah tadarus beliau khatam. Ya, subhanallah. Nanti akan disebutkan siapakah dia. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling difavoritin oleh para mentor online ya, karena penuh dengan sentuhan keibuan katanya. Dan banyak ngobrolnya, banyak empatinya, banyak ceritanya. Jadi para mentor itu yang dari Depok khususnya sangat tersentuh sekali. Ya, nanti saya sebutkan siapa dia. Yang terakhir ya, ini ada 5 orang. Ya, yang terakhir adalah ini yang paling super sibuk. Sebenarnya orangnya ada di sini ya, apa enggak ya? Paling super sibuk, yang menyediakan tempat, yang nyediain konsumsi, yang nyediain perlengkapan,
yang segala-galanya. Jadi kalau dibilang seksi sekali kayaknya. Karena semuanya dipegang gitu ya. Nah, insya Allah siapakah dia nanti saya sebutkan. Yang pertama, ya, yang sangat super rempong waktu datang tadarus, bawa 3 anak, dia adalah Ibu Ramita. Allah Akbar. Ya. Boleh ya, siap nanti di sini Bu Frisna, Bu Rosdiana, Bu Bintang ya maksudnya, dan Bu Ramita. Boleh siap-siap di sini Bu Frisna. Kemudian mualaf yang tadi saya ceritakan, yang subhanallah sudah sangat lancar, sudah sangat bagus, walaupun insya Allah masih perlu berjuang keras untuk bisa mahir, yaitu adalah Ibu Aisyah Simangunsong. Boleh tepuk tangan? Walaupun orangnya nggak ada di sini. Yang berikutnya adalah seorang nenek opung yang rela jalan kaki siang-siang meskipun yang jemputnya ketiduran. Dia adalah Ibu Gumarang. Nama aslinya Bu Rosmawati Nasution. Ya. Nah, ini yang paling difavoritin sama mentor dari Depok. Orangnya kayaknya nggak hadir ya, nanti mau diwakilkan. Ibu hadir, kayaknya siapa tuh ya yang hadir? Ibu Syarifah Maria, Ibu Eva. Hadir? Nggak ada. Nanti diwakili sama tetangganya Bu Eva ya, Bu Erlina. Yang terakhir yang saya bilang seksi sekali, super seksi, semuanya disiapin. Mulai dari rumahnya disiapin, perlengkapannya disiapin, makanannya disiapin. Siapakah dia? Bu Nurul. Ini paling favorit. Kalau orang ada nggak? Kalau nggak ada diwakili sama Pak Nurul. Baik, tadi yang namanya sudah disebutkan, yang ada saja boleh maju ke depan, nanti bisa maju ke depannya. Silahkan maju, nanti diberikan diberikan sertifikatnya. Ayo silakan. Yang perorangan dulu, yang grup nanti belakangan ya. Oke, peserta favorit, boleh peserta favorit 5 orang, Bu Sumini, Nenek Gumarang, Bu Ramita, boleh dulu. Oke. Pak Nurul boleh ya bantu untuk memberikan hadiah. Maka sini. Satu lagi Nenek. Iya, Nenek Gumarang. Bu Aisyah tidak hadir, boleh diwakilkan sama teman satu grupnya. Siapa? Teman Anissa, Bu Herta, boleh. Bu Herta boleh wakilin. Bu Herta, kemudian untuk Bu Sarifah, Bu Herlina boleh wakilin. Bu Herlina, ya. Silakan Pak Nurul memberikan hadiah pada Bu Nurul. Nanti minta lagi di rumah nanti. Ya, hadiahnya disponsori oleh Propolis. British Propolis. Boleh sangat. Awas, ini boleh semangat. Berikutnya Ibu Sarifah Maria oleh Ibu Karina. Boleh? Sudah, Pak Nurul? Pak Nurul, boleh? Lanjut. Jangan lama-lama nih, kayak orang apa gitu ya. Tanpa sama istrinya, coba kan. Ya. Oke, Bu. Ini buat Bu Sarifah Maria. Bu Sarifah Maria. Oh iya. Iya. Buat Nenek Gumarang. Oh iya. Bu Aisyah Sukamesong. Mewakili sama-sama. Dan ini untuk Ibu Ramita. Boleh foto bareng? Apa tadi? Apa Nenek masih terang nih? Nenek hati. Sudah ditutup.
Udah boleh buka asalnya. Senyum. Baik. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk hadiah peserta terbaik, saya minta bantuan Pak Yul, Ketua DKI kita di Al-Madirin. Ya, peserta terbaik dari 10 grup. Yang pertama Bunda Hajarul Intan Pane, Bu Intan, Bu Krisna, Bu Rosdiana, Maudi. Kemudian ada yang mewakili dari kelas mentornya, ada tidak ya? Oh, nggak ada. Kalau gitu saya minta perwakilan dari siapa namanya? Rahmi. Ini Rahmi atau Sinta? Santi. Rahmi. Oke, Rahmi. Boleh maju mewakili temannya? Kemudian Bapak-bapak, siapa ya? Pak Nurul deh. Pak Nurul mewakili Pak Yuswan. Pak Arif mewakili Pak Rehan, boleh? Biar cepat. Oke ya. Satu lagi, Bintang sudah? Bintang. Mewakili Bu Suti dari Tarutung, boleh? Bu Lilis boleh minta bantuan? Yang terdekat saja. Boleh minta bantuan mewakili saja. Jangan lupa dibalikin ya. Kemudian Bu Saryana boleh mewakili Bu Laini dari Simalungun. Bu Saryana. Kemudian Bu Yuni ini rempong nggak? Sebentar aja sebentar. Mewakili Bu Dina dari Bali. Ya. Baik, ayo yang pertama kita berikan kepada Ibu Hajar Intan Pane. Sebentar Pak. Jangan diminum ya Bu Intan, itu buat wajah. Bintang dari kelas remaja putri. Ini Bintang. Dibuka maskernya. Ibu guru kita ini dari Miss dan semangat luar biasa, Ibu Krisna. Kemudian Ibu Rosdiana, baju baku nih. Yang mewakili Ibu Dina Muhibah, ya, dan yang mewakili dari Tarutung Ibu Sutri, boleh Bu Lilis. Lalu yang mewakili Ibu Leli dari Simalungun, boleh Bu Saryana. Pokoknya aroma juara. Sudah ya? Bu Sutri sudah? Oh, berarti sudah ya. Cukup ya? Oh, harusnya berdua nanti ya, ada sama Rami ya Bapaknya. Oke, ini Bapak-bapaknya. Yang mewakili Pak Farhan, Pak Arif. Sudah 10 belum sih? Sudah 10 ya? Jadi kami Bu Sutri. Sudah di sini. Alfa sudah. Ini Pak Asril dari Pak mewakili Pak Nurul. Boleh diperlihatkan? Sudah 10 belum? Satu lagi. Sebentar. Satu lagi yang terbaik. Jangan buat saya sendiri ya? Aroman siapa ya? Oh, Aroman itu adalah Bu Ronita sebenarnya. Jadi dia dapat 2. Coba lagi. Wah, seru banget. Sama ya, apa-apa. Berdua sama Rami. Ya, kepotong Rami. Karena dia bawa bayi, nanti bawa ininya ya. Tadi sertifikatnya sudah dibawa? Pak Yul, nanti mau memberikan kepada Ananda Rahmi, biar Bu Ramitanya diri saja, biar pegang anaknya. Ya. Dibalikin dulu ke Pak Yul. Ya.
Rafli boleh pegang sertifikatnya, bantu Bu Ramita. Ya. Iya, Pak. Baik, foto bersama dulu Pak Yos, silakan. Ya, boleh? Difoto dulu. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Baik, silakan. Kalau sudah, boleh kembali ke tempatnya. Yang terakhir untuk ya, boleh temenin bintang lagi. Ya, Pak Ari boleh memberikan hadiah untuk peserta terbaik dari grup terbaik. Siti Nurhafiza yang mana? Nurhafiza boleh pakai masker. Ya, nanti ada tambahan ganti uang pulsa ya, karena lewat WA kemarin kan. Insya Allah dikirim ke nomor WA masing-masing. Setelah itu. Baik. Yang berikutnya Alia. Ya, di situ aja. Di situ aja. Nanti disampaikan. Winda ada? Winda tidak ada. Rifa siapa ya? Minta. Bapak Ibu. Videla datang. Laila Pujana Mardianto, anaknya siapa? Ini bapaknya dari sini bapaknya. Humairah Puji ada? Oh, nggak datang ya, namanya udah. Akhir Siti Nur Hafiza. Nur Hafilah. Nurul boleh bantu mewakili Winda. Ya, boleh foto Bang Fadil. Saya mewakili. Ini yakin, maskernya tetap dipakai yakin? Biasanya ada namanya maunya eksis. Adanya tegak. Ya, silakan. Ditunggu pulsanya ya. Di nomor WA masing-masing. Pastikan nomor WA-nya WA sendiri, nanti WA tetangga. Silakan. Puding, oh ya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Arif Herman. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk
sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim ala rabbina wa syafi'ina wa sahabi rasulullah ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa ya Allah yang Maha Pengasih atas kasih-Mu ya Allah, Engkau pertemukan kami dalam kebaikan, Engkau satukan hati kami bersama di bawah naungan Al-Quran. Untuk itu ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu bertauhid dengan Al-Quran, hati yang selalu rindu dengan Al-Quran. Dan semoga kelak ya Allah, ketika Engkau bangkitkan kami di alam kubur, Al-Quran akan mengingat kami, Al-Quran akan mengenang kami, dan Al-Quran akan memanggil nama-nama kami untuk masuk ke surga-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih hati kami, sayangilah kami ya Allah, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah mereka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang menjadi penghafal Al-Quran, yang pula akan memberikan kepada kami orang tuanya mahkota yang terbaik di sisi Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua kami yang masih hidup berikan mereka kemudahan, apakah rizkinya, berikan kesehatan, dan ketika Engkau memanggil mereka ya Allah, panggillah mereka dengan kondisi yang husnul khatimah, dengan kematian yang terbaik di sisi Allah. Ada sebagian di antara orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami, apakah untuk mereka seringlah alat hidup mereka dan mudahkan urusan mereka dengan khusus dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi petunjuk bagi kami ya Allah, menjadi pemudah bagi setiap urusan kami, dan jadikan Al-Quran di hati kami yang selalu kami rindu, yang selalu kami kagumi, yang selalu kami baca dan kami pahami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena maghrib kita masih berapa menit lagi? Kayaknya ada yang ngitungin waktu deh. 15 menit lagi ya. Baik, ini ada acara tambahan sambil menunggu waktu berbuka kita tiba. Dan yang di Depok mungkin sepertinya sudah selesai buka puasa dan sudah selesai sholat maghrib. Boleh bergabung kembali, mungkin Ustaz Khairul juga sudah live ya. Ustaz Khairul dan Ustaz Said ya. Gak apa-apa, ini acara khusus spesial Bali G ya. Tepuk tangan buat Bali G. Baik, ini ada acara tambahan, ada acara ta'aruf ya dengan perkenalan dengan mentor-mentor dari Bali G, dari Depok ya khususnya. Biar yang di Bali juga kenal, nanti suatu saat ada rezeki, ada umur panjang, bisa silaturahim ke Bali G, sudah nggak asing lagi dengan wajah mereka. Kita ke Depok pun juga sudah tidak asing lagi dengan wajah mereka. Yang di Depok sudah siap ya? Oke, yang ada siapa nih? Yang ada Bu Febri, Bu Yuti, lalu Bu Susi ya. Oke, yang ada dulu deh. Boleh dari Bu Febri dulu. Boleh di spotlight Mbak Putri, Bu Febri. Ya kita simak ya, kita dengarkan kenalan dari Bu Febri. Silakan Bu Febri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya Bu wabarakatuh. Febri masih di dari sana ya? Sebentar Bu Febri, tahan dulu. Ya, sudah tes Bu. Bu Febri boleh langsung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, langsung aja boleh lah ya. Perkenalkan saya Febri. Saya bergabung di Saku kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu sebagai pengajar, pembimbing. Tapi kalau untuk sebagai pelajar, sepertinya sudah 4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi saya dengan Bu Lela ada peserta terbaik seorang. Saya juga kebetulan mualaf. Jadi ini sebagai penyemangat juga untuk yang lain. Tetap semangat untuk belajar. Insya Allah suatu hari nanti seperti tertulis di hadis bahwa bisa menjadi manusia yang terbaik, yaitu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Yuti ya, silakan. Sudah di spotlight, Bu Yuti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sekalian, juga teman-teman baik yang di Bali G maupun yang di Depok, perkenalkan nama saya Bu Yuti. Alhamdulillah, ini tahun kedua saya mengikuti Tadarus Al-Quran bersama teman-teman dari Bali G. Jadi pas ketika Bu Lela minta saya menjadi salah satu mentor untuk kegiatan ini, sebenarnya seperti merasa tersanjung juga gitu, seneng aja gitu. Terus kebetulan beberapa kan tahun lalu sudah pernah ikut, jadi walaupun nggak pernah tatap muka, cuman mendengarkan suaranya, sempat komunikasi, jadi seperti temu kangen juga akhirnya Bu Lela, karena cerita Bu Lela luar biasa banyak dan menyentuh setiap bercerita kepada kami. Terima kasih teman-teman yang dari Bali G sudah menerima kami. Meskipun statusnya kemarin sebagai mentor, sejatinya kami adalah belajar juga sebenarnya, sama-sama belajar seperti teman-teman yang ada di Bali G. Semangat terus buat sahabat yang di Bali G semuanya, kita sama-sama belajar sampai tidak ada kesempatan untuk belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke mati Bang. Lanjut ke Bu Dewi. Bu Dewi boleh Bu Dewi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, baru pertama kali bertemu dengan teman-teman yang dari Bali G, yang dari daerah-daerah lain. Dan saya juga sebenarnya merasa malu sama teman-teman dari sana, walaupun bagaimanapun semangatnya luar biasa, karena kadang-kadang kita belum masuk, mereka sudah standby. Jadi kadang-kadang kadang-kadang peserta juga malah yang buka kelas duluan. Jadi emang luar biasa, dan ini pengalaman buat saya. Semangatnya betul-betul menginspirasi kami dari yang di sini, yang kadang-kadang juga masih ada agak-agak turunnya gitu, tapi ternyata teman-teman ini bisa memberikan kita semangat baru. Sampai ketemu ya teman-teman, mudah-mudahan ada saat nanti kita bertemu offline. Dan saya terkesan dengan oma-oma yang ada di kelas An-Nasr, An-Nasr, terus ada adik-adik yang benar-benar semangat walaupun belajarnya masih, bacaannya masih belum terlalu lancar, tapi semangatnya luar biasa, dan itu lebih daripada bacaan yang bagus menurut saya. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu satu saat dengan teman-teman yang dari sana. Dan beberapa saya udah lihat wajahnya, tapi beberapa mungkin karena kendala jaringan Skype kemarin emang nggak bisa tampil wajahnya, hanya beberapa orang saja yang bisa kelihatan. Mudah-mudahan ya suatu saat ada kesempatan kami main ke sana. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Lanjut ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tahun kedua saya membersamai ibu-ibu yang super luar biasa ya, hebatnya gitu. Apa ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya ya. Dari pertama Bu Lela nge-share ya, share apa namanya,
daftar list untuk menjadi mentor, saya sudah ketinggalan. Ya, sudah penuh ternyata dengan teman-teman mentor Depok. Tapi alhamdulillah ada kesempatan meraih pahala lagi setelah Bu Lela nge-share dibuka kelas baru ya, yang digabung di dalam kelas An-Nasr ya. Yang salah satunya ada 2 orang yang alumni tahun kemarin ya, tahun yang belakang gitu ya. Ya, jadi saya sangat bangga ya dengan teman-teman sahabat Quran Balige yang semangat luar biasa gitu ya. Kadang setelah tadarus ini, biasanya setelah ba'da Idul Fitri, cerita yang ada di dalam kelas tadarus ini saya bawa ke dalam kelas-kelas yang saya ajarkan. Cerita semangat ibu-ibu di sini semuanya gitu ya. Terus juga untuk menghilangkan rasa kangen saya, biasanya saya tuh menirukan satu bacaan atau khas tilawah dari teman-teman ya. Yang khas itu yang saya selalu ingat itu bacaannya Kak Amalia. Saya suka kalau sendiri kalau mau tidur itu saya ingat-ingat bacaannya tuh khas sekali ya. Jadi sampai hafal gitu khas ciri khas suaranya Kak Amalia itu ya. Dan alhamdulillah itu makanya kemarin terakhir penutupan itu dengan berderai air mata ya, karena 15 hari itu terasa sangat singkat banget ya. Saya sengaja nulis dari pertama mentor pertama dan terakhir itu memang kesannya luar biasa gitu ya. Terus juga saya minta untuk teman-teman yang kelas An-Nasr itu untuk kirim fotonya, berharap bisa melepas kangen ketika melihat foto-foto yang ada di grup An-Nasr itu gitu ya. Jadi memang luar biasa, kami mudah-mudahan tahun depan masih bisa kembali ya. Allah panjangkan umurnya, kita bisa bertemu kembali di dalam kelas tadarus online lagi ya, walaupun online tapi berasa dekat gitu ya, berasa kayak tatap muka gitu. Kadang yang tidak membaca pun tetap menyimak, luar biasa ya. Ibu sih boleh dipercepat kan kita mau buka puasa. Ya baik ya, mungkin itu aja Bu Lela. Ya teman-teman tetap semangat. Selanjutnya kita masih ada sekitar 5 menit ya. Masih ada 5 menit lagi ya. Sebelum buka puasa, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, langsung aja kita dengarkan kesan pesan dari salah satu peserta bapak-bapak ya, yaitu Ustadz Horas Simanjuntak. Ini ayahnya Amalia loh, Bu Susi, perkenalkan. Karena belakangnya Simanjuntak juga. Silakan Pak Horas. Boleh pakai ini, Bik? Pakai ini. Kedengeran? Baik yang berada di Jakarta maupun di Depok, Ustaz Haji Muhammad Said yang terhormati juga Bapak Ustaz Khairul Saleh di Depok, kemudian yang terhormati manajer satu Budi Pak Budi Kriswanto, kemudian Ustaz Akhir satu Sumatera Barat, kemudian yang terhormati Bapak Ustaz Al-Firman di Balige, kemudian Ustaz Yaya, kemudian juga Ustazah Ibu Nurlela di Balige, dan seluruhnya beserta tilawatul Quran terhadap Al-Quran di bulan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berbahagia untuk bisa belajar Al-Quran bersama-sama di bulan Ramadan. Oleh karena belajar Al-Quran itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita Islam, dan sungguh
Al-Quran. Jadi bisa mendorong kita untuk lebih banyak belajar Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Kemudian kami adalah juga ikut serta dalam Al-Quran, ada yang ikut tadarus waktu subuh, kemudian juga ada yang ikut waktu sore. Dan ini semuanya adalah kepada kami bahwa bulan Al-Quran ini sebenarnya adalah sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menambah semangat belajar Al-Quran. Oleh karena belajar Al-Quran ini adalah kita sangat baik, di mana Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Karena itu kami berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Sumatera Utara, yang juga berada di Depok, bisa mendorong semangat untuk banyak belajar Al-Quran melalui Al-Quran. Demikian juga Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya belajar Al-Quran, tapi juga bisa membantu saudara kita dan beberapa daerah-daerah kita. Seperti Sabu Kok misalnya yang telah dilakukan oleh Sabu Balige sudah sampai di beberapa kecamatan. Alhamdulillah sangat bergembira kita dengan masyarakat kita yang minoritasnya. Mudah-mudahan Allah SWT kedepannya memberikan daya kepada kita dan dapat memberi semangat lagi lebih baik masyarakat datang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Waktu berbuka tertiba dan nanti. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang di Depok mohon tunda sebentar ya. Beri kesempatan kami untuk buka puasa bersama. Silakan dipimpin oleh Pak Arif. Baik, untuk teman-teman yang ada di Depok, ini pesan-pesan dari Bunda Hajarah Intapane. Tapi sebelumnya kita mau potong mulut. Ini salah satu tradisi ya di Balige ya. Kalau khatam makan pulut, mulutnya pulut kuning. Ya, boleh. Biar bisa dibagikan sedikit. Tangan dulu boleh ya. Ini makannya sama ayam gitu Bude? Saya nggak ngerti nih. Ayo boleh ya? Sama ayam makannya? Oh enggak. Ini tadi udah tutup. Ini ada lagi. Jadi saya yang ini pegang. Ada yang potong belum? Saya pegang. Apa? Nanti dipotong sedikit, terus ambil ke sini. Lagi lagi, ha?
Dan Pak Haji Imron boleh. Boleh, Pak Yul, sebelah sini Pak Yul. Udah, langsung dibagi-bagi nanti. Ini masih boleh satu. Pak Horas boleh, Pak Sahlan. Sahlan boleh, Pak Sahlan. Sahlan. Pak Ahmad Nasution, siap-siap ya Pak. Pak Sofan. Pak Sofan siap-siap ya Pak. Boleh difoto dulu? Siapa yang mau foto ini? Bapak, baik. Ya. Bagi ini tuh nih. Yang di Depok masih ini ya, masih on ya. Ini terakhir nih ya. Terakhir kita dengarkan pesan-pesan dari Ibu Hajar Intan Pane kepada Ibu Intan, boleh? Dari situ boleh kelihatan nggak? Dari situ kelihatan nggak? Oh, dengar suaranya ya. Ayamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Depok, Mas Hadi, Bapak Arif Hermano, dan yang tak terlupakan sangat kami muliakan Umi Ibu Nurlela, dan yang kami hormati Bapak-bapak Ustadz dan Ibu Rama dan ibu-ibu yang berhadir pada waktu ini. Terlebih dahulu, mohon sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kita berkumpul di ruangan ini.
dan kami lanjutkan salam kepada Tuhan dari Bapak Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya Ibu-ibu yang saya hormati dengan teman-teman seluruh yang tadarus kalian bisa yang online maupun yang offline. Dan saya untuk memberikan kata-kata sedikit saja. Ayamnya, ambil ayam satu. Pesan. Kalau dibilang dari pesan, kalau dari pesan itu amat terkejut jadi saudara. Kami di Kelurahan Desa itu paling cepat, paling lambat atau paling cepat yang 3 kali daftar yang cepat, yang ada ibadah, yang apa? Setelah ibadah nanti baru makan sahur, habis makan sahur itu nanti setelah subuh. Maafkan saya Umi kalau saya terlalu cepat kalau mobil atau mengenai untuk kita ini semua. Dimaafkan, nggak usah nunggu lebaran. Itu semua mencangkul semua. Bayangkan aja kadang-kadang bukan yang mengaji itu bukan semua. Ada yang makan, ada yang tertidur. Sayang sedikit. Makan ya Umi, semua ya Umi ya bagi teman-teman saya yang mengaku saudara yang ngatur, makan Umi. Jadi masuk pada acara selanjutnya itu untuk pesan. Memang kalau pesan ini memang agak sulit ya bagi siapa pesan ini. Pesan ini, alhamdulillah Umi, bagi saya sendiri, saya sangat terharu. Apalagi dari Guru An-Nisa ini memang nggak bilang apa, semua memang agak lancar-lancar semua yang mengaji. Ya lancar-lancar alhamdulillah. Tapi Umi, bukan mengurangi rasa hormat bagi saya sendiri Umi ya. Tapi memang ya keputusan yang semua dari pusat memutuskan semua. Alhamdulillah Umi kalau saya diberikan kepercayaan seperti ini yang pertama. Tapi kalau saya masih terasa terharu dari saya Umi. Yang mu'alaf saja bisa baca Quran. Yang mu'alaf lancar-lancarnya. Yang mu'alaf. Lebih baik kalau saya mengatakan kalau yang juara yang pertama ini udah banyak mu'alaf kita kasih berada Umi. Iya. Terlebih-lebih lagi kepada Ibu Bintang. Ya, alhamdulillah sangat lancar bacanya baik dari pasokan, tajwid, wakaf dan wakaf wal ibadahnya. Ya kita mengatakan ya baik. Tapi karena ini kan dari pusat yang menentukan. Ya. Sabar-sabar Bu Bintang. Bu, karena tetangga nanti dapatnya lebih banyak. Sekarang kan jadi tetangga saya. Dari semangat yang tua, kembali ke muda. Kemudian untuk minta depan kami berharap ya ini semoga yang lagi tahun depan. Umi, kami nggak mau orang Umi tidak dari Bali ini. Iya. Aduh, ini pas buka puasa lagi jangan. Online. Ya mini malaikat.
Berat ini saingannya Depok. Saya karena udah maghrib, kalau mau sampaikan masih banyak sih yang mau dimasuk. Tapi udah masuk maghrib. Kalau kita tahu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Online. Ya, jadi terima kasih banyak pada Pak Ustadz Horas Manjuntak dan juga Bunda Hajah Pointan Pane untuk testimoninya dan kesan-pesannya selama kita tadarus di 15 hari kemarin. Insya Allah itu semua hanya sebagai penyemangat aja. Kemudian juga untuk ada rasa bahagia, tanda cinta, tanda sayang. Sungguhnya semuanya sudah terbaik insya Allah. Karena sudah mau mendaftar, sudah mau bertahan sampai di hari ke-15 dan bahkan sudah kata yang terbaik. Ya, cuman memang sebagai tuntutan acara marak supaya lebih semangat, ya maka ada pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, mungkin kita cukupkan ya, karena ini sudah waktunya untuk sholat maghrib. Silakan bagi yang ingin sholat maghrib di sini, dipersilakan. Nanti mungkin kita bersihkan dulu area tempat duduk kita khusus untuk sholat. Bagi yang membawa telepon silakan sholat di sini. Kemudian bagi yang mau berfoto-foto ria boleh, itu sudah ada foto booth ya. Apalagi sudah pakai seragam kan sayangnya kalau nggak foto ya. Nah, jadi silakan kalau yang mau foto-foto di foto booth Sahabat Quran Tasyakuran Quran. Silakan ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan sholat maghrib. Dipersilakan, kamar mandi ada di sini. Mau juga ada kamar mandi, silakan. Ya. Yang mau ya Depok izin lab ya Bu Lela. untuk daerah Depok boleh mengundurkan diri ya, boleh lab izin Ya. Sampai jumpa lagi di tahun depan, mudah-mudahan panjang umurnya ya. Ya, terima kasih. Oh, Ya. Bu Susi, coba sini lihat. Ini ada Bu Susi KW2. Mana ya Bu Susi? Bu Susi masih ada nggak ya? Bu Susi. Ini namanya Bu Irma, kembarannya Bu Susi. Udah ya, Bu Susi, ini Bu Irma. Wajahnya mirip banget sama Bu Susi. Ini Bu Susi. Sini nggak? Foto dulu Bu Susi. Agak tembem air itu. Aduh. Ada ini. Dapat saudara baru. Apa kabar Bu Irma? Kedengaran nggak Bu Susi? Disama-samain sama orang Bali nih. Perlu juga ya? Enggak, Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.